Apa tujuan kita hidup? Kita tidak tahu tujuan hidup kita sesungguhnya untuk apa dan bagaimana. Kita pasti akan memperjuangkan dan mengusahakan. Kita tidak takut, kita pantang menyerah untuk mencapai. Misalnya kita mau menjadi dokter, kita akan berjuang untuk terus-menerus belajar bagaimana bisa menjadi dokter yang baik, dokter yang terkenal, dokter yang luar biasa. Kita rela siang jadi malam, malam jadi siang, kita bekerja keras. Kita ingin punya rumah, kita rela bekerja keras supaya kita bisa membeli rumah. Tetapi sekarang ini ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya sadar tujuan hidup kita apa. Kita sering sekali ingin berkenan di hadapan Bapa. Kita ingin sekali masuk di tempat yang Dia janjikan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita selalu merasa bahwa aku berkenan di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Setiap manusia harus menyadari dalam hidup ini apa sih tujuan hidupnya. Karena setiap orang ketika dia dilahirkan pasti ada satu tujuan yang harus dia selesaikan, yang harus dia capai. Ketika manusia dilahirkan, sering tidak menyadari apa tujuan dia hidup di dunia ini. Apa tujuan kita hidup? Kita tidak tahu tujuan hidup kita sesungguhnya untuk apa dan bagaimana. Kalau kita tahu tujuan hidup kita, maka kita pasti dapat memperjuangkan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Sering di dalam kehidupan ini, ketika kita punya tujuan, biasanya kalau kita punya anak kecil atau kita punya anak, kita akan bertanya, apa tujuannya? Apa cita-citanya setelah nanti besar? Ketika dia tahu cita-citanya mau jadi dokter, misalnya dia sudah menyadari betul dia ingin jadi dokter, dia berjuang. Dia akan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau dia cita-citanya mau menjadi pengusaha, maka dia akan berjuang, dia akan mengusahakan supaya dia bisa menjadi pengusaha. Di dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari dan tahu tujuan hidup kita, dan biasanya, setiap kita punya tujuan hidup dari kecil itu, semuanya berdasarkan dari filosofi dunia yang masuk. Kita pasti akan memperjuangkan dan mengusahakan setiap tujuan itu, supaya kita bisa mencapai tujuan itu. Kita tidak takut, kita pantang menyerah untuk mencapai. Misalnya kita mau menjadi dokter, kita akan berjuang untuk terus-menerus belajar bagaimana bisa menjadi dokter yang baik, dokter yang terkenal, dokter yang luar biasa. Misalnya kita mau menjadi seorang politikus, kita akan berjuang bagaimana bisa membekali diri kita menjadi seorang politikus yang baik. Tidak sedikit dalam hidup kita selalu memperjuangkan, mengupayakan supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih sebenarnya tujuan kita? Kalau kita punya tujuan, punya cita-cita secara duniawi saja, kita rela untuk bekerja keras. Kita rela siang jadi malam, malam jadi siang, kita bekerja keras. Kita ingin punya rumah, kita rela bekerja keras supaya kita bisa membeli rumah. Kita rindu punya kendaraan, kita rela bekerja keras supaya kita bisa membeli kendaraan tersebut. Setiap kita rela bekerja keras demi tercapainya tujuan ini. Seharusnya kita menyadari bahwa kita punya potensi ketika kita punya tujuan, kita punya keinginan, kita pasti akan memperjuangkannya, mengupayakannya, berjuang sekeras mungkin supaya kita bisa memperoleh itu. Tetapi sekarang ini ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya sadar tujuan hidup kita apa. Kita sering sekali ingin berkenan di hadapan Bapa. Kita ingin sekali masuk di tempat yang Dia janjikan di langit yang baru dan bumi yang baru.
Kita selalu merasa bahwa aku berkenan di hadapan Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku. Ya, setelah itu apa? Benarkah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau berkenan di hadapan Bapa? Benarkah dalam hidup kita ini apa yang kita lakukan semua mengarah kepada bagaimana kita berkenan di hadapan Bapa? Ayo kita mulai mengintrospeksi diri kita. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya dia mengusahakan, dia mengupayakan, dia bekerja keras, pantang menyerah, agar dapat berkenan kepada Bapa di surga. Ini yang harus kita perjuangkan menjadi target hidup kita. Hidup kita berapa lama, Bapak Ibu Saudara? Kita paling lama 70-90 tahun, itu juga kalau kuat. Kalau fisik tubuh kita kuat. Tetapi sekarang juga tidak sedikit banyak orang belum mencapai usia 70 tahun, dia sudah pulang terlebih dahulu ke rumah Bapa di surga. Jadi sekarang kita harus menyadari bahwa hidup kita singkat. Hidup kita ada batasnya. Kalau hidup kita ada batasnya, ada waktunya kita pasti akan kehabisan kesempatan. Sekarang, kita harus memperjuangkan di sisa umur hidup kita. Bapak Ibu sekarang usia berapa? Ayo kita mulai perhitungkan. Kalau usia kita sekarang 40 tahun, berarti kalau kita ambil pukul rata 70 tahun ya usia kita. 70 tahun dikurang 40 berarti kita tinggal 30 tahun lagi di dunia ini. Apa yang mau kita hasilkan selama 30 tahun di dunia ini? Apa yang mau kita perbuat selama 30 tahun ini? Kita harus jujur. 40 tahun kita hidup, apa yang kita hasilkan? Adakah kita berkenan di hadapan Bapa? Ataukah justru kita mau mencari bagaimana kita berkenan di hadapan banyak orang untuk menyenangkan diri kita sendiri? Ayo, usahakan bagaimana kita berkenan kepada Bapa. Kenapa? Karena kita hidup di dunia ini ada batas waktunya, dan setelah habis masa batas waktunya, kita akan pulang ke rumah Bapa dan kita akan hidup kekal di sana tanpa ada batas waktu. Nah, ini yang harus kita mulai pikirkan dari sekarang, yang harus menjadi kekuatan kita, power kita, bagaimana kita hidup untuk berkenan di hadapan Bapa di surga. Dari ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dikatakan bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ada yang bisa lolos dari tahta pengadilan Kristus? Pasti tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sama-sama akan berhadapan dengan hakim yang adil, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menghadap tahta pengadilan itu. Tidak ada yang bisa menghindari, tidak ada yang bisa kabur, tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi, tidak perlu lagi disumpah, karena semua terbuka dan semua terpampang dengan jelas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, semua terpampang dengan jelas. Ini pengadilan yang benar-benar adil. Kalau di dunia ini pengadilan masih bisa dibayar, masih bisa dibeli, masih bisa disogok dengan uang. Tetapi nanti tidak ada. Hakim benar-benar hakim yang adil dan tidak ada yang tersembunyi. Nggak perlu lagi pakai disumpah-sumpah. Justru kalau kita hidup di bumi ini, pengadilan di dunia ini, walaupun disumpah pun masih bisa membuat sumpah palsu. Walaupun disumpah masih bisa mengucapkan saksi dusta. Ingat,
Setiap kita pasti akan berhadapan dengan pengadilan itu. Karena dikatakan supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita nanti patut untuk menerima? Adakah kita menerima kemuliaan? Ataukah kita menerima murka dari Tuhan kita, Yesus Kristus? Ini yang patut kita terima nanti. Berdasarkan apa nanti yang kita terima itu? Jelas firman Tuhan katakan berdasarkan apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini? Ayo, kita harus sudah mulai merenungkan. Karena kita akan menerima berdasarkan pengukuran apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak sedikit orang Kristen merasa sudah ada Tuhan Yesus Kristus dan aku beriman kepada Dia, maka aku pasti selamat dan pasti masuk surga. Dan mereka berpikir bahwa karena ada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan bebas dari pengadilan. Bahkan banyak yang berkata bahwa nanti ketika orang-orang diadili, karena kita ada darah Yesus yang menundungi, maka kita akan dilewatkan. Tuhan Yesus yang akan membuat kita terbebas dari pengadilan itu. Bukan seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dia, Tuhan Yesus Kristus itu hakim yang adil. Dia tidak bisa disogok walaupun kita beriman kepada Dia. Walaupun kita percaya dari mulut kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mulut kita yang mengaku harus dibuktikan melalui sikap dan perbuatan di dalam hidup ini.